Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa qala aidan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama sampai sore hari ini Allah masih memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, anugerah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri semua anugerah, terutama anugerah agama ini, dengan harapan ketika kita bersyukur pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita di dalam amal agama. Dengan syukur pada Allah kita berharap semoga Allah selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah, sampai harapan kita hanya satu, ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita insyaallah akan mendengarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis Nabi dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita membaca beberapa hadis ke depan, pertama dan terutama sekali jangan lupa kita niat i'tikaf, duduk selama kita berada di masjid ini. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan membaca beberapa hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bisanadin al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Hadis yang akan kita baca bab yang ketiga, bab sabar. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke-25 dari awal kitab. An Abi Malik, diriwayatkan daripada sahabat Abu Malik, diriwayatkan daripada sahabat Abu Malik Al-Harith ibni Asim, yaitu Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu.
Qala, beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru bersuci, syatrul iman adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, tamla'u akan memenuhi al-mizana, timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani akan memenuhi, au tamla'u atau memenuhi, ma bainas samawati wal ardh, akan memenuhi apapun yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu, sedangkan salat, nurun adalah nur. Wassadaqatu, dan sedekah, burhanun adalah burhan, hujjah atau bukti. Wassabru, sabar, diyaun adalah cahaya. Wal Qur'anu, Qur'an, hujjatun sebagai hujjah yang menolong, laka bagi engkau, au alaika atau malah bisa menjadi yang menuntut engkau. Kullun nasi, setiap orang, yagdu mereka berpagi-pagi, faba'iun ada yang menjual nafsahu dirinya, famu'tikuha kemudian memerdekakannya, au mubikuha atau ada yang malah menghancurkan dirinya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadis sangat luas. Tadi kita dengarkan secara terjemahan per lafaz. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Malik Al-Harith. Abu Malik kunyahnya, nama beliau Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit kita mengenal rawi yang meriwayatkan hadis ini, Bapak Ibu. Abu Malik yaitu Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari. Beliau seorang sahabat dari kalangan Asy'ariyin. Ada beberapa sahabat yang kita kenal, di antaranya Abu Musa Al-Ash'ari, ini satu kabilah dengan beliau. Beliau wafatnya itu terkena penyakit ta'un. Ini satu wabah yang di zaman Sayyidina Umar sampai merebak banyak di kalangan sahabat-sahabat, bahkan sahabat senior yang wafat di waktu kejadian ta'un ini. Kalau zaman sekarang mungkin ya kayak corona. Jadi ada penyakit namanya ta'un, wabah yang merajalela pada waktu zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Lah beliau yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Abu Malik Al-Harith ibnu Asim, wafat pada kejadian itu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bukan hanya beliau, di antara sahabat-sahabat besar lainnya yang wafat pada waktu itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, itu juga wafat di kejadian yang sama. Begitu juga ada sahabat senior lainnya bernama sahabat Abu Ubaidah, sahabat Syurahbil ibnu Utbah, dan beberapa sahabat lainnya. Bahkan diriwayatkan mereka itu meninggal dunianya dalam hari yang sama, betul-betul dalam hari yang sama. Mu'adz bin Jabal termasuk tadi yang kita sebutkan namanya, sahabat yang meriwayatkan ini juga sahabat Abu Malik Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini, yang pertama dalam hadis ini beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Ini hadis yang sahih, ya inilah hadisnya. Biasa kan kita mendengarkan an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis. Jadi kalau an-nadhafah minal iman yang dimaksud makna hadis enggak salah, tapi kalau itu hadisnya enggak. Yang sahih ini at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Nah, termasuk bersuci itu bersih-bersih. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan Nabi bersabda an-nadhafatu minal iman, ini malah jadi palsu hadisnya. Tapi kalau dia tidak tambahkan Nabi bersabda atau sahabat mengatakan, ya tidak ada masalah.
Karena yang dilarang itu apabila kita mengucapkan satu ucapan kita nisbatkan kepada Nabi, itu namanya memalsukan hadis kalau memang itu tidak disabdakan oleh beliau. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia berbohong atas nama aku. Jadi membawa-bawa nama Nabi itu nggak boleh sembarangan. Membawa-bawa nama presiden saja nggak boleh, apalagi Nabi. Membawa-bawa nama gubernur saja itu harus ada bukti, apalagi Rasulullah. Nah kalau dia nggak membawa-bawa nama Nabi, ya kita juga nggak boleh mempermasalahkan. Misalkan dia mengatakan kebersihan sebahagian dari iman tanpa mengatakan dari Nabi, dari sahabat, itu nggak salah. Lah yang masalah nanti harus dibuktikan kalau menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahih ini tadi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Kenapa bersuci dikatakan sebahagian dari iman? Di sini para ulama banyak pendapat. Di antara makna hadis ini, bersuci itu sebahagian dari iman. Yang dimaksud iman di sini adalah sholat. Karena dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat Allah memaksudkan ketika mengatakan iman itu yang dimaksud sholat. Jadi at-tuhur, bersuci, syatrul iman, adalah sebahagian dari iman. Yang dimaksud iman itu sholat. Jadi kalau diterjemah, bersuci sebahagian dari sholat. Kalau iman di sini diartikan sholat, dan itu nggak salah. Ada ayat Al-Quran yang memang menerangkan terkadangan iman itu diartikan sholat. Contohnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Ini ayat ini turun ketika dulu awal mula kiblat salat ini, kiblat itu beberapa kali pindah. Ketika Nabi di Mekah, kiblat ya ke Ka'bah. Ketika Nabi hijrah, maka pernah kiblat itu dipindahkan, diperintahkan Allah, kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis. Dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari itu sampai diterangkan 16 sampai 17 bulan umat Islam pada waktu awal-awal hijrah di Madinah itu menghadap kiblatnya itu dirubah oleh Allah ke Baitul Maqdis. Kan nggak sebentar itu, 16-17 bulan, lebih dari 1 tahun. Dan beberapa riwayat menceritakan Nabi membuat seperti itu karena ketika datang ke Madinah, kita ketahui di Madinah itu banyak orang Yahudi dan mereka kan agamanya samawi. Memang asal muasalnya benar, agama langit juga. Maka untuk melunakkan hati orang Yahudi, diantaranya Allah perintahkan mirip-mirip dengan mereka, sholat ke arah Baitul Maqdis. Tapi ternyata Yahudi begitu, tambah sedikit diangkat menjadi-jadi, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat Al-Quran diterangkan qad naro taqalluba wajhika fis sama, sehingga Nabi ketika sudah sholat beberapa bulan tadi, 16-17 bulan mengarah ke Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke langit. Ketika sholat, apa tujuannya? Nunggu Jibril, siapa tahu nih wahyu diturunkan, karena Nabi ingin kembali kiblat itu ke Ka'bah. Sehingga akhirnya betul turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Turun ayat itu, maka kiblat pun dipindahkan kembali ke Ka'bah, Masjidil Haram, yang dimaksud Ka'bah. Nah, jadi bahkan dalam hadis riwayat Bukhari diterangkan dengan lebih jelas lagi, ada satu orang sahabat yang sholat dengan Nabi pada waktu itu sudah dipindahkan, maka dia pulang. Ketika itu ada beberapa kelompok sahabat sholat berjamaah masih menghadap Baitul Maqdis, maka dia pun memberikan pengumuman di tengah-tengah sholat, saya baru saja sholat dengan Nabi dan kiblat dipindahkan sudah ke Masjidil Haram. Maka di tengah-tengah sholat itu sahabat berpaling merubah arahnya ke arah Masjidil Haram. Nah, ini ketaatan sahabat. Sahabat itu kalau sudah mendengarkan perintah Allah, mendengarkan perintah dari Nabi, itu nggak akan menunggu dulu, nggak langsung. Padahal masuk akal saja kan bagi kita, atau sahabat bisa saja akan menjawab, selesaikanlah sholat dulu, nanti aja lah, kan bisa.
Tapi sahabat enggak, tingkatan mereka yang memang luar biasa. Enggak akan ada cerita namanya menunda-nunda perintah. Itu sahabat. Ini pelajaran yang besar dari generasi yang terbaik dalam Islam ini, generasi sahabat. Langsung mereka menghadap ke Masjidil Haram. Maka ketika kejadian itu, sahabat-sahabat yang beberapa orang menjadi agak kebingungan. Lah kira-kira bagaimana ya sholatnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kira-kira itu diterima Allah enggak? Kan kiblatnya udah berubah ini. Maka Allah langsung menjawab dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Lafadznya iman dalam ayat-ayat itu. Tapi yang dimaksud wa ma kana Allaha liyudhi'a imanakum ay salatikum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Karena entah menghadap kemanapun, kata Allah dalam ayat lainnya, ngadap ke timur, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Karena kan pertentangan itu banyak terjadi, awal mulanya dibuat oleh orang Yahudi. Kok kiblat dirubah-rubah? Coba agama kalian tuh aneh, disuruh ke sana, disuruh ke sini, suruh ke timur, suruh ke barat, kata orang Yahudi. Akhirnya orang Islam pun bingung juga. Iya ya, kok kita disuruh putar-putar nih, arah sana, arah sini. Maka Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sebenarnya yang namanya kebaikan itu bukan ngadap timur ngadap barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Yang namanya orang baik itu yang mau taat Allah dan Rasulnya, sudah. Kalau diperintah ke timur, dirubah ke barat, yang ke barat, terserah Allah. Jadi ketaatan itu bukan menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bahnya. Kemana yang diperintahkan Allah, disitulah yang namanya kebaikan. Nah, jadi itu ujian di zaman itu. Seumpama terjadi zaman sekarang, entahlah. Kalau Nabi ada di sekitar kita, wallahu a'lam, kita memang terlahir di zaman ini, itu yang terbaik. Kalau kita terlahir di zaman Nabi, entah beriman entah enggak. Karena memang kekuatan kemampuan iman itu Allah sesuaikan pada waktu itu. Sahabat itu memang orang yang sangat kuat imannya. Lah dalam ayat tadi, wa ma kana Allaha liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Lah Allah gunakan bahasanya dengan kalimat iman. Maka dalam hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Iman yang dimaksud adalah salat. Lah kalau memang salat di situ yang dimaksud, tentu mudah. Bersuci itu sebahagian dari salat. Kan kita tahu salat nggak akan sah kecuali bersuci. Innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tuhur. Dalam beberapa riwayat Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak bersuci. Jadi bersuci itu memang bahagian dari sholat. Kalau dia bersuci, sholatnya diterima. Tanpa bersuci, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat ini at-tuhur bisa, at-tahur bisa, fathah ta ataupun mendommahkan huruf ta. Tapi Al-Imam An-Nawawi beliau sendiri memilih mendommahkan huruf ta. Itulah yang paling banyak diriwayatkan oleh para muhadditsin. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi mizan. Mizan itu timbangan amal. Enggak ada yang tahu berapa besarnya kecuali Allah. Dan akidah kita Ahlus Sunnah, walaupun mungkin ini tidak terlalu banyak diperhatikan orang, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya mizan, timbangan amal itu memang berbentuk makhluk. Ada kelompok yang bukan termasuk Ahlus Sunnah, namanya Mu'tazilah. Mereka memahami mizan itu bukan timbangan. Mereka memahami mizan itu hanya keadilan Allah. Nah, berarti kan sifat. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Hadis itu secara zahir semua menerangkan memang amal itu ditimbang. Betul-betul ada timbangan amal. Berbentuk timbangan, bukan menjadi sifat keadilan Allah, tidak. Allah memang zat yang maha adil. Tapi mizan timbangan itu sendiri juga ada. Ini sedikit perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok yang dinamakan Mu'tazilah. Tamlaul mizan, mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, dengan benar, maka pahalanya akan memenuhi timbangan amal.
Nah, kita nggak tahu ikhlas apa tidak, ini kembali pada diri kita. Maka kalau betul-betul bacaan itu diterima oleh Allah, sebenarnya ucapan itu cukup membuat Allah ridho masuk surga. Cuma kita kan tidak tahu mana yang diterima Allah. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Adapun ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apapun yang ada di langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini seumpama ucapan subhanallah itu, ucapan alhamdulillah dibentukkan sebagai makhluk, ada jasadnya. Kok dibentukkan, maka akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Ini ucapan alhamdulillah berulang di sini. Tadi alhamdulillah sudah disebutkan fadilahnya pertama, akan memenuhi mizan. Sekarang alhamdulillah subhanallah ditambahkan dengan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Padahal dalam beberapa riwayat mizan itu diterangkan jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Seumpama dalam satu hadis diterangkan, seumpama 7 petala langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbangkan di mizan itu mencukupi. Jadi mizan jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, berarti makna hadis ini, pahala tadi yang di luar mizan itu ditambahkan dengan disebabkan ucapan subhanallah. Maka tadi kita lihat satu ucapan alhamdulillah saja itu jauh lebih besar dari pahala subhanallah. Ini kalau mau melihat besarnya pahala, dua-duanya memang luar biasa. Alhamdulillah itu juga pahala besar, subhanallah itu juga pahala besar. Tapi alhamdulillah pahalanya lebih besar daripada subhanallah. Kenapa? Karena semua yang terkandung di dalam subhanallah ada di dalam alhamdulillah. Kita tahu ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini menetapkan semua sifat kesempurnaan untuk Allah. Itu makna alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Maka berarti terbayang di dalam diri orang yang mengucapkan, kalau faham tadi dengan sebenar-benarnya, maka berarti dia mengatakan dalam diri semua sifat kesempurnaan untuk Allah. Lah kalau sudah dia tetapkan sifat kesempurnaan, maka maknanya semua kekurangan yang cacat-cacat itu tidak layak untuk Allah. Jadi langsung dua arah, menetapkan kesempurnaan dan menghilangkan semua yang cacat. Sedangkan ucapan subhanallah, maha suci Allah, itu hanya menghilangkan hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Jadi satu sisi diambil oleh subhanallah, sedangkan alhamdulillah kedua-dua sisi disempurnakan semuanya dalam ucapan itu. Jadi memang yang layak dipuji cuma Allah. Selain Allah itu apa yang layak? Kalaupun kita memuji orang, ada orang misalkan Bapak Ibu, ada orang yang terlalu pintar, kita puji. Sebenarnya kita bukan memuji dia, kita memuji yang menciptakan dia. Ada perempuan terlalu cantik dipuji orang, sebenarnya bukan dia yang dipuji, yang menciptakannya itulah yang hebat. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Selain Allah itu memang gak layak dipuji. Kalaupun dia dipuji, sebenarnya bukan dia yang memberikan, itulah yang terpuji. Karena tidak ada segala sesuatu di dunia ini kecuali pemberian semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis pendek tapi maknanya terlalu luas. Bersuci sebahagian iman, kemudian alhamdulillah memenuhi mizan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan wassalatu nurun, salat adalah nur, wassadaqatu burhan, sedekah adalah sebagai bukti, hujjah, bukti iman. Kalau orang itu memang beriman, ngaku beriman, mesti dia itu sedekah, zakat mesti dia bayar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi wassabru dhiya, sabar itu adalah dhiya. Dhiya itu artinya juga cahaya. Sedikit kita terangkan, kalau kita belajar bahasa Arab, nur dengan dhiya itu sebenarnya maknanya sama. Maka banyak ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan kalau dikatakan nur ya artinya dhiya, ya dhiya itu artinya nur, tapi di sini dibedakan. Salat itu nur, sedangkan sabar itu dhiya.
artinya sama-sama cahaya. Nur itu cahaya, diya itu juga cahaya. Maka para ulama banyak yang mengatakan kalau sudah dikatakan nur ya maknanya diya, kalau sudah digunakan bahasa diya artinya nur. Lah terus kalau memang sama kenapa dibedakan di sini? Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dialah yang Allah yang menciptakan untuk bagi matahari itu diya. Jadi Allah mensifati matahari itu dengan cahayanya itu dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan diya. Allah memberikan diya untuk matahari. Wal qamara nura, sedangkan untuk bulan Allah berikan nur. Jadi perbedaannya nampak di sini kalau kita ingin membedakan. Jadi matahari itu punya cahaya namanya diya. Kalau bulan punya cahaya namanya nur, walaupun itu pantulan ya. Jadi di sini ada pembedaan, cahaya yang dibahasakan dengan diya itu lebih terang, atau bahkan di dalam istilah para ulama Allah Subhanahu wa taala membedakan antara syariat Nabi kita Nabi Muhammad dengan syariat Nabi sebelumnya, terutama Nabi Musa. Nabi Musa itu syariat yang Allah berikan, umumnya Allah berikan kata-kata diya. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqana wa dhiya'an wa dzikra. Diya, aku berikan pada Musa dan Harun, kata Allah, diya, cahaya. Jadi untuk Nabi Musa, umat Nabi terdahulu, itu Allah sifati syariat yang diberikan itu cahayanya dengan bahasa diya. Kita tahu tadi diya itu agak tajam dibandingkan nur, karena cahaya matahari itu dengan diya. Nur itu tentu lebih lembut cahayanya dibandingkan diya. Jadi syariat Nabi terdahulu itu Allah sifati dengan sifat diya. Maknanya sih syariatnya agak keras. Kita kalau mau teliti syariat Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu itu berat-berat. Kalau sudah berbuat dosa itu di zaman Nabi Musa, kalau ada orang buat dosa, maka nanti di setiap pintu rumah mereka tuh tertulis apa dosa yang dibuat. Berat itu. Kita pulang ke rumah, naudzubillah buat dosa, tahu-tahu di pintu rumah kita tahu-tahu ada tulisan dosa apa yang baru kita buat. Wah, itu mengerikan itu. Itulah syariat terdahulu. Di antara beratnya syariat umat terdahulu, kalau terkena benda najis itu nggak bisa dicuci. Kalau terkena benda najis di baju, di pakaian, harus dipotong, dibuang, sudah. Syariat Nabi Muhammad nggak ringan. Walaupun kata para ulama, ada juga memang Allah sifati syariatnya Nabi Musa itu dengan nur, ada juga di beberapa ayat, tapi lebih dominan dia daripada nurnya. Beratnya itu lebih banyak daripada ringannya. Maka Nabi Musa ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat ini 50 waktu satu hari, maka beliau katakan jangan, sampaikan, minta keringanan pada Allah, umatku saja buat nggak mampu, kata Nabi Musa. Berat memang. Nah, ada beberapa ayat yang menerangkan juga memang syariat Nabi Musa itu disifati dengan nur, tapi lebih dominan itu diya. Tapi kalau kita, syariatnya Nabi Muhammad saking sayangnya Allah ya, ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Ini umat ini disifati Allah ummatun mudnibatun, umat ini pendosa, terlalu banyak dosa. Wa rabbun ghafur, tapi Allah cinta pada umat ini. Jadi pendosa tapi kita punya Tuhan yang begitu maha pengampun. Maka umat ini disayangi Allah sehingga syariat kita disifati dalam Al-Quran qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Jadi syariat kita ini disifati Allah dengan nama nur, enggak berat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidaklah aku berikan pada kalian dalam agama ini kesusahan. Jadi agama itu banyak mudahnya. Syariat kita nur dengan dia itu kan lebih kuat cahayanya dia daripada cahayanya nur.
Lah kok di sini sholat itu disifati dengan nur, yang berarti cahayanya agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan sabar yang disifati dengan dhiya. Kok bisa? Harusnya kan sholat itu lebih tinggi cahayanya dibanding sabar. Dan bab hadis yang kita baca di sini, letak hadisnya, bab sabar. Kok bisa sabar itu lebih disifati dengan nur yang lebih tinggi, dengan dhiya yang cahayanya itu lebih tinggi daripada nur? Lah di sini pun para ulama memberitahu bahwa wajar sabar itu dikatakan nur cahayanya lebih tinggi daripada sholat, karena kita tahu sholat nggak akan bisa dikerjakan kecuali sabar. Jadi sabar itu pondasinya sholat. Jadi sabar itu pondasinya sholat. Apa ada orang yang bisa ngerjakan sholat kalau nggak sabar? Makanya tadi sabar sebelumnya kita sudah bahas, sabar itu ada kalanya sabar ketika musibah, ada kalanya sabar menjalankan ketaatan pada Allah, ada kalanya sabar meninggalkan maksiat. Jadi mengerjakan perintah Allah perlu sabar, kalau nggak sabar nggak bisa. Maka berarti sabar itu pondasinya sholat. Wajar saja kalau dikatakan sabar itu adalah dhiya, cahayanya lebih kuat daripada sholat, karena memang dia sebagai pondasinya. Nah di sini para ulama memaknai supaya kita tidak salah faham. Sebenarnya kalau dibaca lurus saja bisa. Salat itu nur, artinya cahaya. Sabar itu dhiya, artinya juga cahaya. Lah apa bedanya? Ini berkaitan satu sama lain, ada kaitan, tapi memang dhiya dengan nur itu mirip-mirip. Biasanya kalau ada orang berbahasa Arab tuh mereka tukar-tukar aja. Kalau mau mengatakan cahaya ya boleh dengan nur, boleh dengan dhiya, nggak ada salahnya itu. Tapi karena memang lafadz berbeda, kalau ingin dibedakan bisa. Dalam Al-Quran pun juga Allah membedakannya. Wal Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah hujjah bagimu, pembela nanti di akhirat. Au alaika, atau malah Al-Quran itu bisa saja sebagai yang menuntut engkau nanti di akhirat. Al-Quran itu bisa memberikan manfaat besar di akhirat itu, bahkan di dunia ini. Di dunia ini pun juga siapapun orang yang ada Quran dimuliakan Allah. Maka Quran itu kalau kita jadikan di depan, kita jadikan sebagai yang menggiring kita dalam kebenaran, dalam amal agama, akan bermanfaat untuk kita membela nanti di akhiratnya Allah. Tapi kalau malah Al-Quran ditinggalkan, tidak dibaca, tidak diamalkan, tentu Al-Quran akan menjadi penuntut nanti di akhirat. Kullun nasi yaktu, setiap orang berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu, maka mereka itu telah menjual dirinya, famu'tik, membeli dirinya, famu'tikuha, setelah dibeli ada yang memerdekakan, au mubikuha, atau ada yang malah menghancurkan dirinya. Jadi kita ini memang dalam hidup itu jual beli. Agama ini Bapak Ibu, Allah sampaikan dalam Al-Quran itu banyak hal untuk kita. Diterangkan dalam Al-Quran itu memang jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, Allah telah membeli. Minal mu'minin, Allah telah beli orang-orang beriman. Anfusahum, Allah telah beli diri mereka. Wa amwalahum, dan Allah beli harta mereka. Bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Jadi Allah pun membahasakan memang jual beli. Agama ini jual beli. Dalam ayat lain, hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku beritahukan ala tijarah, atas satu perdagangan, tapi perdagangannya ini beda. Tungjikum min adzabin alim, perdagangannya itu akan menyelamatkan daripada azab yang pedih. Jadi kalau jual ini jual beli. Maka Al-Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab namanya Ihya Ulumiddin, tapi ada yang agak ringkas untuk pemula, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini yang agak ringkas, permulaan hidayah bagi orang yang memulai kehidupan 24 jam secara ringkas, ingin mengetahui bagaimana tata cara menjalani hidup dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, bagus, amalkan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan judul Bidayatul Hidayah. Nah, dalam Bidayatul Hidayah itu beliau di awal-awal kitab muqaddimah beliau terangkan
kita ini dalam amal agama itu perintah Allah kan terbagi dua. Namanya perintah itu bisa jadi fardu atau paling tidak sunnah. Perintah itu jatuhnya kalau nggak fardu sunnah. La fardu itu kata Imam Ghazali, fardu itu adalah modal. Sunnah itu adalah keuntungan. Fardu itu modal. Jadi kalau ada orang, kenapa kok Imam Ghazali memberikan contoh fardu, mengamalkan yang wajib itu modal, mengamalkan yang sunnah itu adalah ribah, keuntungannya? Karena memang tadi agama ini adalah perdagangan. Jadi kita berdagang, makanya setiap kali apapun amal itu Allah dorong tuh dengan pahala. Siapa yang sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendirian. Ini jual beli. Karena orang itu sekarang, oh kamu kalau jualan di sini untungnya 5.000, kalau jualan di sana untungnya nanti 30.000. Orang akan mencari untung yang banyak. Agama jual beli. Kalau kamu sholat di masjid 27, kalau sholat sendiri di rumah satu saja. Lah sekarang mau cari untung 1 atau 27? Satu sholat kita kerjakan di rumah, 1 pahala. Kalau di masjid 27, mau cari untung banyak atau untung sedikit? Itulah dagang. Kalau orang memang tujuannya dagang pasti nyari. Tapi kalau nggak mau cari untung, ya sudah. Lah Imam Ghazali mengatakan, kalau orang itu hanya mengerjakan yang fardu saja dalam hidup, itu namanya baru modal. Kalau ada kita dagang itu Bapak Ibu, kita dagang, jual beli, terus kemudian ditanya oleh orang tua kita, atau kita sebagai suami ditanya istri, atau istri dagang ditanya suami, berapa untung? Maka kita jawab, pulang pokok, balik modal. Apakah balik modal itu untung? Enggak. Kalau bahasa perdagangan balik modal itu rugi. Bahasa dagang. Di pasar itu kalau kita nawar, berapa ikan sekilo? Maka pedagang mengatakan 40.000 Pak, 30.000 lah ya kita tawar. Apa kata pedagang tadi? Itu modal Pak. Nggak bisa. Kenapa dia nggak mau? Padahal kan kalau modal nggak rugi kan? Rugi kalau modal. Kenapa pedagang nggak mau menjual modalnya? Rugi. Tapi sayangnya kita hanya berpikir ini dalam hal dunia. Tapi kenapa kita tidak arahkan kepada agama yang di dalam hadis ini, kullun nas yaghdu. Setiap orang tuh berpagi-pagi berangkat, bangun tidur, kita mulai kehidupan ini, semua menjadi orang yang menjual, membeli. Dia beli dirinya ini. Kita mau beli diri kita ini untuk apa? Maka Nabi lanjutkan, ada orang yang membeli dimerdekakan dari neraka, tapi ada orang yang membeli dirinya dia hancurkan, dia masukkan ke dalam neraka. Maka kita ini jadikan hidup itu macam dagang. Dalam agama kalau kita mau beruntung harus berpikir mencari keuntungan, karena ini dagang. Kalau kita pun hanya mengamalkan yang fardu saja, itu rugi. Kalau cuma sholatnya 5 waktu, terus nggak ada sholat sunnah, nggak ada tahajud, nggak ada qobliyah, nggak ada duha, nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada sholat sunnah yang lain, nggak ada awabin. Lah terus kita merasa beruntung, ditanya orang, alah yang penting kan wajib udah, itu baru balik modal itu. Tapi kalau kita mau untung, kerjakanlah yang sunnah. Maka kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengerjakan sunnah, dialah orang yang mendapatkan keuntungan. Karena sunnah itulah sebagai keuntungan di dalam perdagangan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, satu hadis memang pendek, tapi tadi isinya terlalu lengkap ya. Dan ini kita belum bahas semua, karena setiap satu kalimat-kalimat dalam hadis ini ada pembahasan. Itu tadi pun banyak kita langkahi. Contoh bersuci termasuk sebahagian iman. Bab bersuci ada bab sendiri. Sabar dibahas dalam hadis ini. Zikir dibahas dalam hadis ini. Kemudian sholat dibahas juga dalam hadis ini. Sedekah, zakat dibahas juga. Ini kalau dibahas, makanya para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi, kitab yang kita baca namanya Riyadhus Shalihin, beliau menulis kitab lainnya bernama kitab Arba'in An-Nawawiyah.
ada 40-an hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Lah 40 hadis yang ditulis Imam Nawawi, di antara 40 hadis itu hadis yang kita baca tadi beliau masukkan juga di sana. Dalam muqaddimah kitab Arba'in beliau mengatakan, hadis-hadis yang saya kumpulkan ini adalah menjadi pondasi Islam. Nah, kalau pondasi Islam wajar kalimatnya ringkas, nampaknya satu hadis, tapi ternyata mengumpulkan amalan Islam dalam hadis ini. Jadi wajar sebahagian ulama mengatakan hadis ini nisful Islam. Hadis ini ya isinya separuh Islam. Nah, karena hampir dalam satu hadis ini sudah membahas tentang Islam secara hampir menyeluruh. Mungkin satu hadis yang bisa kita baca, inginnya banyak, ada 2, 3 atau 4 atau lebih, tapi ini hadis memang pondasi Islam tadi yang diterangkan. Tapi dari hadis yang panjang tadi, Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab sabar yang letaknya hanya dalam satu lafaz tadi, was-sabru diya. Sabar itu adalah sebagai diya. Diya itu tadi adalah satu cahaya yang sangat tinggi, sangat kuat, sangat besar, yang di dalam Al-Quran tadi diya itu disifati oleh Allah cahayanya matahari, sedangkan bulan disifati dengan nama nur. Nah, nur itu lembut cahayanya. Makanya agama kita disifati oleh Allah dengan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Agama Islam ini nur, lembut, mudah. Maka jangan keras-keras, entah negur orang, entah beritahu, entah berdakwah. Agama ini nggak bisa dibawa dengan cara keras. Nah, maka memang agama ini bukan pula kita memudah-mudahkan, tidak. Memang agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Memang berbeda dengan syariat nabi-nabi terdahulu.